Nah, dengar kalian, Tian, Ibu sudah panjang lebar, banyak bicara dari tadi. Semua yang Ibu sampaikan itu pesan dari Tuhan. Sebagaimana mutiara yang berharga itu. Yang harus kalian pegang baik-baik itu. Sampai kalian itu mengalami perubahan dan kalian berbuah, bertumbuh, subur lebat. Menghasilkan menjadi berkat melalui hidup kalian. Sekarang gantian yang bicara. Ibu mau tanya dari kalian 3-4 ini. Nah, ya, apa yang kalian tangkap sebenarnya yang Ibu sampaikan? Coba sis Alo. Tentang apa tadi? Pian apa yang Ibu dengar, yang Ibu sampaikan? Yuk. Tentang penangkap suara, boy. Penangkap suara. Maksudnya penangkap suara yang seperti apa? Penangkap suara, boy. Itu kepekaan mungkin maksud Pian tuh. Ketajaman roh. Menangkap komunikasi apa yang Ibu sampaikan. Iya kan? Terus apa lagi? Ayo banyak. Penangkap suara, boy. Iya, yang lainnya apa? Masak bas piring, boy. Iya, yang jangan yang itu terus kalau ditanya. Ayo. Ya. Supaya apa? Membuka itu. Ibu melatih kalian ini berkomunikasi supaya membangkitkan semangat kalian itu, roh kalian. Ya. Kalau melayani orang-orang yang seperti kalian begini ini harus seperti ini setiap hari. Mau duduk, mau sambil nyuci piring, mau apa, mau bergerak tuh. Terus disampaikan. Kalau tidak disampaikan hal-hal seperti ini, kalian tidak pernah tahu yang namanya buang air besar di mana. Kalau tidak diberitahu setiap hari begini. Kalau orang jenis masalah kayak kalian ini, kalau nggak diberitahu cara mandi yang baik gimana supaya tidak boros. Mana pernah kalian tahu harus diberitahu lewat mulut selain lewat doa. Nah, beda nih kalau Ibu melayani orang yang normal, dikatakan normal, tidak kategori kayak macam kalian begini. Setiap kali Ibu sampaikan begini mungkin dia stres, pusing, emosi, keluar tanduk, melawan, bebal, berontak, melawan, misalkan. Lah itu kategori orang yang bukan kayak kalian kok jadi begitu gitu. Seharusnya tahu malu. Lihat contoh orang-orang seperti kalian. Kok kalian yang orang kategori kejiwaan aja yang diambil dari kolong jembatan pinggir jalan aja kalian bisa berubah? Gitu. Yang sama sekali kalian belum pernah dengar yang namanya firman Tuhan, belum pernah sama sekali yang namanya mendengar pesan-pesan, nasihat. Mungkin dulu semasa kalian masih sebelum kejiwaan dulu, mungkin ada juga yang belum pernah mendengar nasihat atau apa, atau sudah ada mendengar tapi itu tidak bertumbuh di dalam kalian. Tuh loh. Makanya kenapa Ibu selalu bicara seperti ini. Ya. Ayo, tentang apa tadi? Tentang berkomunikasi, boy, komunikasi. Ya, komunikasi. Ya. Terus Yati. Ya, Yati ini pasti ketawa dia. Ya. Selalu dia itu diisi dengan ketawa Yati itu. Iya. Apa ya? Ayo, yang diketawain apa, Ti? Masih mau terus-terusan sering mengulangi yang namanya hidup di jalanan tuh. Nang sambil pipis kencing di celana itu, di baju itu, nggak mandi-mandi berhari-hari. Masih mau mengulangi hidup yang begitu? Ayo, Ti. Apalagi Yati sudah belajar nabung sedikit-sedikit. Mau 5.000 kah, mau 2.000 kah? Ditabung duitnya. Nggak dipakai-pakai untuk beli kue. Ditabung. Gimana? Masih mau tinggal di jalanan tuh, Ibu buka pintu, masih mau keluar Yati, supaya apa? Kaleng balik duitnya ditinggal di sini, biar untuk Ibu aja, untuk Ibu beli beras. Nanti, kalau sudah numpuk kaleng duit pian, tabungannya apa? Mau ditinggal kah? Mau ditinggal? Tabung ja. Iya, makanya doa, banyak-banyak doa.
Supaya apa, banyak berkat, banyak rezekinya, bisa nabung walaupun 2.000 kah, 5.000, 10.000. Nabung, dikumpuli. Mau beli apa nanti uangnya, ya Ti? Mau beli apa? Kalau sudah banyak satu kaleng. Tabung aja, Bu. Nabung. Ya makanya doa supaya ada rezeki itu, berkat. Carilah dulu kerajaan Tuhan itu, maka semua pasti ditambah-tambahkan. Bonus, semua apa? Itu bonus Tuhan sediain. Yang penting utama dulu, lakukan dasarnya dulu kalian itu. Dasarnya dulu, tanpa orang lihat. Ya. Terus apa Ti yang Ibu sampaikan tadi, Ti? Banyak, Ti. Padahal kalian ini apa? Kategori orang yang depresi, gangguan jiwa. Yang seharusnya kan Ibu tidak langsung menyampaikan hal-hal yang seperti ini. Ini kan dibilang mungkin pusing kepala dengarnya mungkin. Tapi Ibu nggak peduli itu. Mau kalian bayi rohani kah? Mau kalian sebelumnya belum pernah dengar tentang Tuhan kah? Tentang bertobat kah? Hidup benar kah? Tinggalkan dosa kah? Ya tetap Ibu sampaikan ke kalian. Harusnya kayak orang apa, sekolah itu dari SD dulu, pelajaran SD apa, pelajaran SMP sampai pelajaran tingkatannya, ada tingkatannya bertahap. Itu. Tapi ya Ibu langsung sekaligus Ibu beritahu begitu, sambil Ibu juga mendidik, merawat kalian, membina kalian itu setiap hari. Ya Ibu sampaikan terus hal-hal seperti ini. Tuh loh. Makanya kenapa kalau kita selalu senang dengar hal-hal yang ketika aku ikut Tuhan, aku menjadi orang yang kaya raya, aku punya rumah, punya mobil, punya harta yang banyak, punya duit banyak. Ya nggak salah, semua orang hidup di dunia ini pengen semua punya hal-hal seperti itu. Ibu juga sekarang bergumul terus berdoa supaya bagaimana Ibu punya tempat untuk menampung kalian itu, punya tempat yang permanen, lahan yang luas. Bagaimana supaya kalian itu bisa ditampung dan orang di pinggir jalan itu tidak ada yang kelereran lagi, terlantar lagi. Tapi kan semua maksud dan tujuan itu kan kita ingin punya tempat tinggal atau punya dana itu kan semua untuk melayani Tuhan, untuk kepentingan Tuhan. Itu maksudnya dalam doa Ibu. Nggak salah hal-hal seperti itu. Tapi kalau kita pengen kaya raya, mewah, sudah punya mobil satu, pengen 2, 3, 4, sampai 5, sudah punya rumah satu, pengen lebih lagi misalnya. Tapi kita lupa dari mana hasil berkat itu. Dan kita lupa kepada orang-orang yang memang sesungguhnya juga itu menjadi hak dia. Lupa. Seharusnya kita berbagi. Ada bagian-bagian orang lain. Orang yatim piatu, fakir miskin. Mereka yang belum punya tempat tinggal. Itu ada bagian mereka juga. Kalau kita meminta dari Tuhan supaya kita miliki itu semua untuk melayani Tuhan, Tuhan pasti sediakan. Itu semua bonus yang Tuhan sediakan gitu loh. Tapi jangan ya ada di pikiran kita tuh, kita selalu terhanyut dengan pola dunia, kehidupan dunia. Tapi tidak ada mengandalkan Tuhan di dalamnya. Nanti cerita semacam kisahnya si Lazarus yang orang miskin dan orang kaya itu. Si Lazarus yang diselamatkan oleh Tuhan. Punya rumah di sorga. Tapi orang kaya tidak memiliki tempat di kerajaan sorga. Karena apa? Dia tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Tidak percaya bahwa Tuhan itu ada dalam hidupnya. Ya dia sudah nikmat dengan kehidupannya yang kaya raya. Serba ada. Justru yang si Lazarus, yang orang miskin itu, sampai dia makan pun ngambil bekas-bekas orang yang jatuh di bawah meja. Sudah bekas anjing-anjing itu makan, dia makan makanan yang kotor itu. Nah, kenapa Lazarus itu yang punya tempat di sorga? Tuh. Ibu secara dunia aja nggak punya apa-apa yang berkelimpahan, tapi ibu tidak pernah berhenti namanya memberi dari apa yang ibu bisa. Apakah ibu berhenti melayani Tuhan? Karena ibu tidak memiliki uang banyak?
Yang ibu miliki cuma kata-kata doa aja ibu. Tetap ibu kerjakan menjadi bagian ibu itu. Jangan kita santai-santai di dunia ini, Tian, Christian, karena kita merasa Tuhan sudah berkorban untuk kita, sudah menjamin keselamatan kita. Kita pasti diselamatkan. Lalu kita berleha-leha bersantai-santai di dunia ini karena kita berpikir, aku pasti selamat. Belum tentu kita pasti selamat. Kalau Tuhan sendiri yang mengatakan seperti ini, kamu pasti selamat, bilang Tuhan. Karena pengorbananku, tertumpah darahku untuk menebus semua umat manusia yang ada di dunia ini, tidak mengenal suku agama manapun siapapun. Aku rela berkorban, bilang, untuk menebus hidupmu dari dosa. Lalu kita bersantai. Itu kan sebenarnya itu bagiannya Tuhan. Dia menyelamatkan kita, kita pasti selamat. Itu bagian Tuhan. Namun ada bagian-bagian kita yang harus kita kerjakan selama hidup di dunia ini. Bukan kita cuma ongkang-ongkang kaki, berhala bersantai-santai, aku pasti sudah selamat. Lah kalau kita tidak melakukan pertobatan kita dengan takut dan gentar, selama di dunia ini terus-menerus melakukan pertobatan kita, ya pertobatan kita, nama kita di sorga juga akan terhapus, bisa hilang itu. Makanya kenapa kita lakukan dengan takut dan gentar, kita jaga itu pertobatan di dunia itu sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Itulah bagian kita di dunia ini yang harus kita lakukan. Bagian Tuhan dia sudah lakukan, dia menyelamatkan kita, pasti menjamin Tuhan itu. Tapi kalau kita karena merasa aku pasti selamat, lalu aku jalan terus berbuat dosa di dunia ini, lalu merasa aku pasti selamat, makanya kenapa ada sorga dan neraka. Itu kan berarti kan tempat orang yang hidup berkenan sampai akhir nanti. Ada neraka juga tempat orang berdosa yang tidak bertobat-tobat sampai waktunya nanti. Jadi kita jangan merasa puas, lega kalau kita sudah meninggal dunia ya. Selesai hidup kita. Itu bukan hari terakhir kita saat kita meninggal dunia. Masih ada hari berikutnya setelah kematian itu. Masih ada kehidupan setelah kematian itu. Kita dibangkitkan kembali. Saat kita yang hidup di dalam Tuhan itu, sudah hidup dalam pertobatan, kita dibangkitkan kembali nanti pada hari penghakiman itu. Bukannya kita berkata, aku sudah selesai hidup di dunia ini setelah kita meninggal dunia. Berakhir. Tidak. Ya. Tian, dengar baik-baik soal ini. Mau kita masih hidup di dunia kah? Mau kita sudah meninggal dunia kah? Itu tetap nanti. Ending akhirnya nanti itu kita akan hidup kekal, hidup selamanya. Apa di neraka, apa di sorga, Christian. Dengar baik-baik itu ya. Makanya kenapa di dunia ini kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Jangan kita nggak percaya adanya sorga dan neraka itu. Kalau kita mempercayakan adanya sorga dan neraka, artinya kita harus melakukan bagian kita selama di dunia ini. Semua itu selalu untuk menyenangkan hati Tuhan kok. Selalu kita juga belajar. Ibu aja terus dan terus belajar. Jatuh bangun kita belajar. Bangkit. Terjerembab kita bangkit. Walaupun terlihat sesuatu hal yang buruk di depan kita. Yang di depan manusia. Secara manusia tidak masuk akal. Tidak mungkin kenapa. Oh kok bisa. Manusia berpikir kok bisa ya misalnya. Tapi kan kita di dalam kedalaman itu. Ketika kita sungguh-sungguh pemulihan dengan Tuhan. Pemberesan, bertobat. Semua itu Tuhan punya maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita itu. Untuk dia pakai kita. Untuk kita menjadi saluran. Pemersatu, perbaikan, perdamaian, pemulihan. Melepaskan yang terbelenggu, terikat, tertawan. Merangkul yang terhilang, terluka. Apa tadi Ibu Siti? Ibu sampaikan apa? Coba alam roh kita itu jangan tertawan dengan roh-roh penguasa di udara, penguasa pemerintah-pemerintah yang ada di udara ini, roh-roh yang tidak terlihat itu, yang mencengkram roh kita, sehingga roh kita dibawa kemana-mana, mengambang kemana-mana, tidak berfokus,
kepada hal-hal yang perkara sorga, perkara rohani. Keluar dari ikatan-ikatan dunia roh yang bukan dari Tuhan itu. Supaya apa? Supaya kita punya tingkah laku juga. Omongan kita aja semua yang membangun, yang membangkitkan, bukan ngalur ngidul kemana-mana. Apa Bu? Bicara apa tadi? Alam roh. Iya, alam roh. Roh pian tuh harus dibangkitkan. Roh sejak kejatuhan Adam dan Hawa tuh sudah terputus. Komunikasi hubungan kita sama pencipta kita ini. Hilang kemuliaan kita. Makanya kenapa tingkah laku kita, kelakuan kita kadang walaupun kita terlihat manusia, kayak kadang ada yang kayak binatang, terlihat hidup, tetapi sesungguhnya kita mengalami kematian, mati roh kita, kerohanian kita mati, roh kita mati, kering, hampa. Itu yang perlu harus dihidupkan kembali, dibangkitkan, dibebaskan, dilepaskan dari setiap ikatan, dari turun-temurun nenek moyang kita. Kutuk semua pelanggaran-pelanggaran di masa lalu itu semua diputuskan, dibebaskan, dibersihkan, ditahirkan, dimurnikan, dibasuh, dibersihkan semua, disucikan. Supaya kita menjadi ciptaan yang baru, roh yang baru, hati yang baru, pemikiran, pola pikir, paradigma, semua jadi berubah. Paham nggak kalian? Ya. Apalagi Bu Siti? Ayo. Jangan mengikuti zaman orang yang dulu, yang suka lupa-lupa itu aja. Ada lagi. Ada lagi ya nah. Kami sudah orangnya ada lagi mati. Malam minum dulu. Ya udah. Memang sih kelihatannya kalian ini yang belum waktunya yang sekaligus diajarkan, diarahkan hal-hal yang perkataan-perkataan yang seperti ini nih. Tapi kalau ibu nggak peduli begitu, karena apa? Ya kalian bisa sampai ngalami gangguan jiwa begitu ya, berarti kan harus berperang. Harusnya ibu sampaikan ini ya, hal-hal yang seperti ini, kalimatnya, kata-katanya. Supaya kalian tidak menjadi orang yang tertidur, ketinggalan nanti. Apalagi Bu Siti? Christian, ayo coba. Tentang apa yang lebih tadi yang di... Duduk baik-baik ya. Duduk baik-baik. Ayo, tentang apa tadi tuh? Pendengaran kita harus dibetulin. Nah, kadang-kadang kita kadang mendengar lah. Ya, apa tuh? Ya. Ayo Tian, yang lebih tadi, yang lebih tuh harus perlu diterapkan tuh tadi. Karena kan dirimu nih kan di dunia sekolah nih, pelajar nih. Dari mulai tadi salam, ada kata-kata salam tuh supaya apa? Melatih kalian tuh untuk saling menghargai perbedaan itu. Tidak saling mengucilkan, tidak saling menyingkirkan. Oh jangan bergaul sama ini, itu jangan bergaul sama agama ini dan itu. Jadi kalau kita sudah didoktrin dari sejak kecil kita, dari sejak dini kita, untuk kita saling membenci, tidak boleh bergaul dengan ini dan itu. Makanya kenapa kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak menghargai perbedaan itu. Kalian harus diberitahu itu. Walaupun kita berada dimanapun, bukan berarti kita harus terseret mengikuti pergaulannya orang lain. Makanya yang dibilang menjadi terang dan garam dunia itu, dimanapun kita di tempat pun, di tempat gelap pun sekalipun, ya kita harus menjadi terang di situ. Itu yang menjadi garam dan terang dunia. Ya, ada juga firman Tuhan berkata, pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk akan merusak pergaulan yang baik. Pergaulan yang buruk akan merusak pergaulan yang baik. Nah, kalau kita hanya mentok dengan ayat firman Tuhan ini, lalu nanti firman Tuhan tuh yang lain tidak berfungsi, yang menjadi garam dan terang dunia itu. Jadi semua isi dalam Alkitab, firman yang di dalam Alkitab itu Christian, itu semua harus dibahas. Bukan kita cuma harus mengikuti satu ayat ini aja, ayat yang lain diabaikan. Kalau kita cuma mentok pada ayat
pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik, maka jangan bergaul. Misalkan, jangan bergaul berarti kan ayat yang di lain itu, firman Tuhan yang lain itu tidak berfungsi. Yang menjadi garam dan terang itu. Makanya pada saat kita berada di pergaulan yang buruk, kita harus menjadi terang. Supaya apa? Firman Tuhan yang lain itu berfungsi juga. Semua berfungsi. Jadi yang dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik itu kalau kita mengikuti apa yang mereka lakukan lalu kita ikuti itu, ya itu yang dikatakan berlaku pada ayat ini. Tapi kalau kita berada di pergaulan yang buruk itu, tapi kita tetap menjadi terang di situ, nah ayat yang menjadi garam dan terang dunia itu berlaku juga. Jadi semua firman Tuhan yang ada di Alkitab itu semua berlaku. Jadi ayat firman Tuhan itu, Christian, dengar baik-baik, bukan dipakai untuk menjas orang, menghakimi orang, karena melihat kesalahan orang, kelemahan orang, lalu kita pakai mengutip ayat yang ada di Alkitab itu untuk menyerang orang, bukan untuk membangun dia, bukan untuk mencari solusi, memberikan pemahaman supaya dia bangkit, supaya dia keluar dari hidup itu. Ayat Alkitab tuh dipakai untuk membangkitkan orang. Bukan dipakai untuk menyerang, mencari-cari kelemahan orang, mengutip ayat Alkitab. Contoh, si A ini punya pergaulan yang buruk. Lalu si B nggak boleh bergaul sama dia. Takut dia terseret ke pergaulan buruk itu. Nanti merusak kebiasaan baik itu. Dia pakai ayat ini tadi. Tapi dia lupa dengan ayat firman Tuhan yang mengatakan, jadilah garam dan terang dunia. Jadilah terang walaupun di tempat kegelapan, walaupun di tempat pergaulan yang buruk. Itu loh maksudnya. Bukan kita mengikuti pergaulannya ketika kita berada di tempat pergaulan yang buruk, lalu kita harus ikut menghargai dia, menghormati dia. Contoh, karena dia mungkin minum satu seloki kah minuman. Karena kita berada di situ. Minum juga nih, minum, menghargai kami, kamu harus minum juga. Lambat laun lalu dia juga terseret juga, ikut juga minum lambat laun. Ya kalau memang kita belum siap, belum mampu untuk menjadi garam dan terang itu, belum punya pedoman, belum punya bekal, ya jangan coba-coba berada di situ. Kita sendiri yang membentengi diri kita. Benahin dulu diri kita kalau begitu. Nanti ada waktunya yang Tuhan bawa dan Tuhan utus, Tuhan pakai kita berada di tengah-tengah seperti itu. Tuh maksudnya firman Tuhan itu. Itu loh. Bukan dipakai untuk serang sana serang sini, cemburu, iri, dengki, dan lain sebagainya. Iri dan cemburu melihat di pekerjaan, kegiatan, pelayanan orang lain yang sudah diangkat oleh Tuhan. Harusnya kita belajar gitu loh, banyak belajar. Ya, ayo Tian, apa tadi? Sampaikan Tian. Yuk, sekarang banyak bicara Tian nih. harus jujur di perusahaan orang lain, ngambil gitu. Harus jujur di perusahaan orang, jangan nyuri-nyuri, jangan ngambil-ngambil. Ada CCTV. Keras-keras dekat-dekat sini. Gini, belajar ngomong yang tegas, yang jelas kata-katanya. Ntar ulangi ya. Makanya kalau memberikan informasi siapapun supaya tidak terjadi miskomunikasi, salah paham, terjadi perdebatan apapun, harus menyampaikan kata demi kata itu harus yang jelas kata-katanya supaya mudah dimengerti orang lain. Sama halnya juga kita. Ya, kalau kita misalnya berdoa itu untuk kepentingan banyak orang, supaya doa itu bisa didengar, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan sehingga membuat orang lain bertobat, ya berarti kita harus bersuara, doa yang bersuara. Ada juga doa yang harus senyap, yang tanpa harus didengar oleh orang. Bukan berarti selalu kita terus menggunakan ayat firman Tuhan. Kalau harus berdoa, harus masuklah di dalam kamarmu. Terus-terusan, kalau berdoa, masuklah di dalam kamarmu. Tidak boleh doa dilihat orang. Ya, kita bukan hanya berpaku seperti itu. Kita gunakan firman Tuhan yang lainnya. Kita harus menjadi terang. Supaya iman itu timbul dari pendengaran, berarti kita harus juga berdoa, harus didengar oleh orang. Karena itu menyangkut kepentingan orang banyak. Selain kita berdoa sendiri di kamar, mungkin dalam doa-doa kita, doa yang sunyi tanpa bersuara, mungkin seperti itu. Jadi semua itu kita harus bijak. Menangkap, mendengar, mengamati, mengambil keputusan itu. Menyimpulkan tuh harus bijak, penuh hikmat.
Semua itu tujuannya untuk mendidik, tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Semua tujuan untuk membangun. Itu aja sebenarnya. Nah, lanjut Christian. Harus jujur di perusahaan orang lain, tenang, walaupun orang nggak melihat, tapi mata Tuhan yang melihat. Nggak dengar Christian, diulang. Ayo, bagaimana tadi? Apa tadi yang sudah disampaikan banyak tadi? Hadap sini. Harus jujur di perusahaan orang lain, tenang, walaupun tanpa orang melihat, tapi mata Tuhan yang melihat gitu. Dah. Iya. Walaupun ada CCTV juga, harus tetap memiliki sikap respon hati yang seperti itu. Ingat mengenai keuangan tadi, harus jujur. Di tempat kita bekerja, menemukan apa-apa tuh harus jujur, cepat memberitahu. Terapkan itu di dalam keluarga terlebih dahulu. Ya, walaupun orang nggak lihat, terapkan itu semua. Apa yang diberitahu tuh jadilah punya hati yang seperti itu, jenis hati yang seperti itu. Ya, apalagi nih dirimu nggak lama lagi magang. Ya, segala sesuatu tuh harus bercerita sama orang tua, beritahu supaya orang tua bisa ambil tindakan, bisa memberitahu. Mau kalian salah kah, tetap ditegur. Kalau kalian benar, ya tetap juga harus diberikan pemahaman, pengertian buat orang lain di mana di tempatmu bekerja. Misalnya kita lagi praktek magang di perusahaan, di kantor, di mana, di toko. Kalau namanya siswa CV magang, apalagi tingkat SMK atau SMA itu, artinya kan skill dia aja minim. Baik dalam komputernya mungkin sesuai jurusan mereka masing-masing, keahlian yang dia miliki pun yang dia terima mungkin dari sekolah juga ya tidak sepenuhnya, masih minim dia, keahliannya dia, potensinya dia juga. Jadi apa yang dia miliki seadanya semampunya itu yang dia terima dari sekolah yang sudah dibina, diajarkan dari sekolah lah, itulah yang dia bawa di perusahaan saat dia magang. Makanya orang melakukan praktek itu atau magang itu kan supaya dia belajar dari perusahaan itu, bukan dia membawa keahlian yang sudah siap pakai masuk di perusahaan di tempat dia magang. Justru dia magang itu dia mencari pengalaman baru, menambah pengalaman. Makanya dikatakan praktek. Untuk mendapatkan pengetahuan, wawasan di tempat dia magang. Jadi nggak bisa kita berharap dia sudah ahlinya saat dia magang di situ, lalu kita mengharapkan siswa-siswi yang magang itu sebagaimana karyawan, pegawai yang sudah memang bekerja di tempat tersebut. Nggak bisa kita samakan keahlian, potensi mereka, skill mereka. Justru mereka harus lebih banyak diberikan wawasan supaya pada saat mereka kembali selesai magang pulang kembali ke sekolah mereka mendapatkan sertifikat itu, mendapatkan pengalaman itu dari tempat dia magang, praktek. Beda hanya kalau dengan orang yang sudah memang bekerja, melamar kerja di tempat tersebut, status sebagai karyawan, artinya dia harus memiliki skill masuk di situ. Kalaupun memang dia minim, dia skillnya dia, keahliannya dia, sehingga kita mungkin tidak bisa menerima kehadiran siswa-siswi tersebut, dianggap tidak bisa bekerja, lalu dia dikembalikan misalkan ke pihak sekolah dengan memberikan surat, kan pasti siswa-siswi itu merasa kaget ketika menerima surat pengembalian, mungkin sehingga membuat anak ini tidak bisa dilanjutkan untuk magang di tempat tersebut, lalu mengirimkan surat mengembalikan siswa tersebut ke pihak sekolah. Isi surat pun itu jangan yang ada unsur-unsur menjatuhkan semangatnya, mempengaruhi psikis anak, membuat anak jadi kaget. Dia ketika dia selama dia bekerja aja dia tidak ada melakukan kesalahan, mungkin dia tidak pernah mencuri, dia tidak pernah merusak-rusakan fasilitas tempat dia magang mungkin. Tiba-tiba dia ada diberikan surat untuk pengembalian.
tanpa mungkin sebelumnya diberitahu kesalahannya apa, sebabnya apa, yang akurat, kesalahan apa, yang fatal, sehingga ada diterbitkan surat itu dikembalikan. Kalimatnya pun ya harus kalimat-kalimat yang tetap membangun karakter anak. Anak kan akan jadi bertanya-tanya, kenapa aku dikembalikan misalnya, tidak dilanjutkan magang di sini. Kan kaget anak, merasa kesalahan apa. Sedangkan temanku yang itu, si A, si B itu kemarin dia ada merusak ini loh, merusak ini, merusak itu. Dia aja ngambil ini makanan ini tanpa memberitahu owner, bos, pimpinan misal. Tapi kok kenapa aku yang harus dikembalikan misal? Kok bukan dia? Padahal aku nggak ada melakukan kesalahan. Kalau hanya karena dianggap tidak bisa bekerja di tempat tersebut, ya diajarin, diberikan wawasan. Namanya orang magang, dia justru harus mencari pengalaman dari situ, bukan dia membawa keahlian. Ya mungkin dia miliki keahliannya dia, tapi kan tidak semaksimal seperti yang diharapkan di tempat dia magang. Nggak bisa kita menyamakan dengan karyawan yang sudah beken, karyawan yang sudah lama, yang sudah menjadi karyawan digaji gitu. Jadi kita harus rela, harus ikhlas. Kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin itu harus rela dan ikhlas. Kita tidak pelit memberikan pemahaman, didikan. Isi surat pun nggak boleh ada kata-kata surat tidak mengikuti aturan pihak perusahaan misalkan. Lah, aturan apa yang tidak diikuti? Pelanggaran apa? Sehingga diterbitkan surat yang dikatakan agak lamban itu kan itu bukan dikategorikan tidak mengikuti aturan. Bukan itu maksudnya sebenarnya isi surat itu. Kalau namanya dikatakan anak lamban itu artinya namanya dia juga baru berinteraksi dengan dunia tempat magang praktek begitu kan dia artinya minim gitu. Nggak bisa kita berharap lalu membuat surat-surat yang menjatuhkan, merusak nama baik anak, merusak nama baik orang tua. Kalau orang tuanya keberatan, merasa nggak bersalah anaknya, nggak ada nyuri, nggak ada melakukan pelanggaran yang fatal. Kalau orang tuanya keberatan kan masalah si itu. Tapi kalau kena orang tuanya yang lalu orang tuanya ya ingin berdamai, datang hadir untuk memberikan solusi pemahaman yang benar kepada kedua belah pihak ini. Jadi kedua belah pihak ini baik pihak sekolah maupun pihak tempat magang juga memberikan wawasan kepada anak, pengertian, pemahaman, melatih, mendidik. Kalau memang dia kurang cekatan, kurang gerilya, kurang greget, lamban misal, ya karena dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan di tempat dia magang kalau tidak diberitahu. Lebih baik diberitahu ini, ngerjakan sambil diajarin, diberikan pengetahuan itu. Itulah yang dikatakan anak magang, mendapatkan pengalaman itu sehingga menerbitkanlah itu nanti sertifikat. Makanya penting komunikasi, kerjasama antara anak dan orang tua. Antara orang tua dan guru, pihak sekolah. Peran orang tua, peran guru, peran anak. Ya. Sama juga gini, kalian bercanda kalau di sekolah jangan terlalu berlebihan. Bercanda-bercanda, iseng-iseng dengan tarik-tarik punggung kursi. Tiba-tiba waktunya siswa itu, teman itu mau duduk. Duduk, salah duduk, nggak duduk di atas kursi tapi duduk di lantai. Maka patah tulang ekor, patah tulang punggung. Gara-gara bercanda. Nah kalau sudah bercanda begitu, orang tuanya keberatan menuntut datang ke sekolah bagaimana? Nah, nggak boleh bercanda berlebihan begitu. Terus nyiram-nyiram air di depan teras sekolah misalnya, sehingga membuat teman tuh terpleset. Kalau patah kaki, patah tulang apa? Iya kalau anak berani cerita ke orang tua. Ada anak loh tidak berani cerita ke orang tua, dipendamnya. Akhirnya membuat psikis anak terganggu, stres, depresi dia. Tidak betah sekolah dia, karakter anak bermasalah. Nggak berani cerita ke orang tua, dia pendam. Tahu-taunya sudah parah. Baru ditemukan patah tulang. Itu akibat anak dan orang tua itu tidak ada hubungan komunikasi yang baik. Ya, dengar baik ini. Harus apapun itu mau salah mau benar, anak harus cerita sama orang tua supaya orang tua itu bisa sesibuk apapun orang tua itu. Ada peran orang tua di situ. Kalau dia salah dia ditegur. Kalau memang pihak sekolah guru yang salah ya orang tua datang memberikan pengertian ke sana itu. Bukan datang mau marah-marah, bela-bela anak. Kalau anak salah juga kita nggak perlu bela. Itu loh. Ya Tian ya, ingat jangan bercanda-canda. Kalau teman mau bercanda gitu-gitu yang membahayakan, ditegur dia pelan. Itu.
Kalau ada terjadi apa-apa, misal di sekolah tanpa orang tuanya tahu. Makanya jangan ada yang melarang anak dan orang tua. Anak selalu curhat pulang sekolah, anak curhat sama orang tua. Ya wajar, karena apa, peran orang tua tuh selalu memantau, mendampingi, mencari tahu keberadaan anak. Anak jalan sama siapapun, pelajaran apa nanti di sekolah, siapa guru pembimbingnya, orang tua juga harus perlu tahu. Selalu bertanya dari anak ketika anak pulang sekolah, kamu sudah selesai ngerjakan tugas belum? Pasti orang tua. Tanggung jawab orang tua tuh seperti itu. Anak juga harus apa-apa curhat dengan orang tua, beritahu. Kalau anak salah ya diberikan pengertian. Ya. Jadi apa-apa tuh harus cerita. Jangan disimpan, jangan disembunyikan. Gak berani cerita sama orang tua. Orang tua juga ketika mendengar anak cerita, menceritakan segala sesuatu, jangan juga langsung ambil keputusan buru-buru, menyalahkan anak. Tuh mengganggu karakter anak. Ya Tian. Itu harus apa-apa tuh cerita. Makanya kenapa mama nih selalu tanya kalian itu, gurumu siapa, tugasmu sudah selesai belum, sama siapa jalan kemana, jalan sama siapa di mana. Apa-apa tuh harus pamit, izin dari rumah itu, supaya kalau ada terjadi apa-apa di luar, orang tua mengetahui keberadaan kalian sama siapa. Mencarinya juga kita tahu di mana alamatnya. Paham ndak? Makanya kalau dijemput teman siapapun itu tuh harus datang ke rumah. Supaya orang tuanya kenal, tahu dengan siapa jalan. Jangan sembunyi-sembunyi. Teman disimpan di jauh-jauh sana, jemput aku di luar sana. Tidak pernah mau bawa ke rumah. Mau perempuan, mau laki. Harus tahu orang tua itu jalan sama siapa. Gitu, paham kalian? Supaya tahu jalan pergaulan itu. Ya? Kayak gitu. Jangan diam-diam. Mau kemana aja harus izin. Mohon izin. Aku ke tempat si Anu di jalan Ipetran, kan di jalan siapa. Nah, sudah lega lah orang tua. Yang penting tahu. Mengenai ini, keluar masuk rumah. Mau kita di rumah sendiri kah? Mau di rumah orang kah? Itu yang namanya aturan, tata krama, etika, sopan santun. Di sekolah pun kalian pasti diajarkan. Mengenai bimbingan konseling itu, BPBK atau PPKN itu. Pernah diajarkan nggak Kak kalau di sekolah tentang bimbingan konseling, tata krama, sopan santun ketika mau keluar masuk di rumah orang atau di rumah sendiri? Keluar masuk di rumah orang tuh harus mengucapkan salam. Masa kita datang-datang kujuk-kujuk ke rumah orang langsung nyelonong-nyelonong masuk tanpa mengucapkan salam masuk rumah orang? Misalkan gitu. Mau ada orang kah? Nggak ada orang kah? Itu yang namanya kita tahu menghargai orang yang punya rumah. Jadi mengucapkan salam. Makanya kenapa orang tuh banyak orang rajin ibadah juga tiap minggu, mungkin sembahyang ibadah. Tapi hal-hal begini tidak pernah diajar di dalam lingkungan keluarganya. Tidak pernah diberitahu di dalam lingkup keluarganya. Tentang tata krama, sopan santun, kita lihat belajar dari kayak orang Jawa. Orang Jawa itu sangat menjunjung tinggi yang namanya tata krama. Dia lebih menghargai, manggil nama saja. Orang yang lebih tua dari mereka aja, dia nggak boleh panggil nama. Dia akan memanggil itu Mas, Kak, Mbak. Seperti itu. Kalau soal sopan santun tata krama tuh, saya salut sih dengan namanya orang Jawa ini. Lebih menjunjung tinggi dia tata krama itu. Sebenarnya tata krama itu sama dengan halnya kita sering mendengar ketika kita sering ibadah di dalam rumah ibadah, di gereja pun. Ya, berbicara tentang karakter itu. Itu salah satu masuk dalam tata krama, sopan santun, kedisiplinan itu. Sebenarnya. Masa kita tidak pernah menerapkan itu? Padahal kalau dipikirkan selalu kita mendengar berbicara tentang kasih. Harus mengasihi, harus mengasihi. Harus mengasihi, itu sudah identik, sudah satu kesatuan yang dengan namanya tata krama, sopan santun. Manggil orang lain yang lebih tua dari kita pun, kita nggak boleh manggil nama. Orang suami istri pun nggak ada yang kamu, aku, panggil nama. Demikian juga di dalam keluarga, rumah tangga. Kita keluar masuk rumah orang pun harus
pamit izin. Mau kemanapun kita pergi, berangkat sama siapapun, kita harus pamit. Supaya apa? Kalau orang tua tuh selalu tahu. Kalau ada apa-apa di luar, kemana orang tua jadi tahu. Berteman pun, bergaul pun, kalau ada teman, jemput apa, nggak boleh teman disembunyikan. Itu teman tuh harus, orang tua itu harus mengenal siapa teman-temannya, kenal, dibawa sampai ke rumah, menjemput pun, jemput dari rumah. Segala sesuatu tuh harus pamit. Oh, aku mau jalan ke alamat ini sama ini. Ya sudah, kalau ada apa-apa kan orang tahu kemana tujuan arahnya. Ini sama sekali nggak tahu kemana tujuan, kemana jalan, misalkan bergaul dengan siapa. Nggak tahu keberadaannya, sama siapa pergaulannya. Misalkan, saking apa, keluar masuk nggak pernah tahu sopan santun, tata krama, pamit, apa, permisi, izin. Loh, guna orang sekolah itu kan sebenarnya sekolah sampai tinggi-tinggi itu kan supaya mengerti hal-hal yang seperti ini. Semua ada mata pelajarannya yang harus lebih ditekankan kan sebenarnya. Selalu orang tua itu selalu memantau keberadaan orang sekolah. Itu loh. Supaya kalau ada apa-apa di sekolah pun orang tua selalu tahu pribadi-pribadi yang diada-adakan, walaupun misalnya ada teman-teman yang membuli-buli apa. Karena orang tua sudah tahu jelas karakter anak di rumah selama orang tua mendidik itu, tahu sifatnya. Tahu kekurangan dan kelemahan anak tuh tahu. Jadi kalau ada misal teman di sekolah menuduh, memfitnah, mau apa, begini begitu tuh kan orang tua jadi tahu yang keberadaan sebenarnya anak. Bukan karena membela anak. Kalau anak salah juga kita tidak bela. Kita beri didikan pengertian. Ya. Kita sudah cukup lama ini tadi. Kita sudah selesai mengakhiri pertemuan kita ini, sharing, briefing. Ya, kiranya apa yang Ibu sampaikan setiap hari itu termeterai di lubuk hati kalian yang paling dalam, tertancap dan bertumbuh, berakar yang kuat, berbuah-buah lebat, menjadi berkat, menjadi saksi, kesaksian hidup kalian di tengah keluarga kalian. Gak selamanya juga kalian tinggal sama Ibu. Kalau kalian punya rumah, kalian punya keluarga, ya kalian pulang ke rumah kalian, ke keluarga kalian bekerja benar-benar. Tapi kalau kalian masih belum total pemulihan kalian pulang pun tempat keluarga, sudah berapa kali misalnya diambil keluarga juga kalian akan balik lagi ke masalah-masa lalu kalian. Akhirnya apa? Dikembalikan lagi ke sini, dikembalikan lagi ke sini. Padahal kan belum waktunya kalian misal dijemput. Akhirnya kan yang repot Ibu lagi membangkitkan kalian dari nol, dibangkitkan kembali dari nol kalian. Ibu yang repot juga cari-cari kalian di jalan. Coba kalau orang lain gitu mana mau lagi nerima kalian, nampung kalian lagi. Orang kalian sudah diambil misalkan oleh pihak keluarga. Sudah dibilang belum waktunya kalian dijemput. Pasti akan kembali hidup gitu. Bener kan misalkan. Ibu lagi yang mau nerima kalian, merangkul kalian, merawat kalian. Gak pernah Ibu nolak kok. Gitu loh. Semua itu ada kebijakannya. Tujuan untuk Tuhan. Bukan untuk ambisi kita tujuannya. Bukan untuk kepentingan pribadi diri kita. Bukan ada motivasi-motivasi yang lain semua itu. Ibu ini gak ada digaji. Dulu Ibu kerja kok. Besar gaji Ibu. Tip Ibu aja, fee Ibu aja besar kok. Pegang duit aja berkabat-kabat. Tapi saat-saat itu apa? Uang hanya habis untuk kepentingan pribadi, berpoya-poya, berpesta-pesta pora di mall-mall, di kafe-kafe, di pesta-pesta, rumah-rumah makan aja kerjaan Ibu. Lagi lupa sama orang yang kelaparan. Ibu sudah pernah saksikan, pernah diproses Tuhan, dibentuk Tuhan. Nggak gampang loh keluar dari kehidupan masa-masa seperti itu. Banyak lagi kesaksian Ibu yang lainnya. Selain yang kehidupan dunia yang berpoya-poya, berpesta-pesta itu. Ibu berpoya-poya dengan keuangan banyak lain. Nanti ada waktu lagi Ibu mungkin bersaksi sama kalian ini. Ya. Terima kasih buat Sis Alo. Perubahannya sudah banyak. Terima kasih buat Yati. Yati ya. Jangan memikirkan mau kembali lagi hidup di jalan. Kalau mau kerja ya nanti kalau sudah total pulih normal ya kerjalah yang benar-benar. Di sini pun apa Ibu nggak kasih duit, dirimu nabung. Padahal kok dipikirkan dirimu cuci bajumu sendiri, makan, cuci piring-piringmu sendiri, tapi tetap Ibu kasih untuk tabung kan? Gitu loh. Daripada yang jadi orang dipanas-panas di jalan gitu. Kalau mau kerja ya ngapain juga kerja di mana-mana wong. Kalau kalian belum pulih total. Bu Siti, makasih juga Ibu Siti ya.
Itu loh. Terima kasih kalian kategori orang yang mengalami depresi yang berat, gangguan kejiwaan yang berat, yang tidak dianggap, dikatakan mungkin sampah masyarakat kalian gitu. Tapi ini loh, kalian bisa mendengar nasihat-nasihat yang seperti ini untuk kalian. Ya. Kalau di sini nih di pinggir jalan atau di mana itu waktu tidak terbatas. Mau berapa jam pun kita mau sharing, mau ngobrol, bicara, bincang-bincang, tidak ada yang membatasi jam. Makanya sampai ke akar-akarnya semua, bukan hanya kulitnya. Semua dikupas sampai ke akarnya. Ya, untuk Christian, kenapa Christian belum selesai? Untuk Christian juga terima kasih. Ya, belum waktunya juga Tian, anak ganteng ini melewati proses yang menyakitkan di masa lalu. Namun engkau sudah mengalami melewati itu semua. Ya, terima kasih juga buat Tuhan yang besar itu. Sesungguhnya engkau sudah dikaruniakan karakter ilahi itu, benih itu sejak dari dalam kandungan. Engkau sudah memiliki karakter ilahi itu yang sesungguhnya. Hanya saja dalam perjalanan hidup engkau harus melewati proses Tuhan itu. Karena Tuhan memang mau membentuk dirimu menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat. Tuh. Jadi yang lebih sabar lagi. Terima kasih. Walaupun kau keturunan dari Bani Kedar, tapi sesungguhnya engkau memiliki karakter-karakter ilahi itu sudah ada dalam hidupmu. Semua itu walaupun terlihat buruk di hadapan manusia, di tengah-tengah kita menjalani hidup ini, Tuhan semua punya rencana yang indah dalam hidupmu, Christian. Ya. Oh Tian, dirimu nanti kapan-kapan memberikan kesaksian melalui perjalanan hidupmu dari sejak bayimu. Engkau pernah mengalami sakit, engkau pernah mau diculik, ya, pernah gabung terlibat di anak-anak pengamen. Ya, hidup hidup liar lah. Tidak ada memiliki kehidupan yang ada aturannya. Kehidupan bebas gitu. Nanti kapan-kapan dirimu saksi, siap ya? Siap. Oke, selesai. Terima kasih. Kalian sudah pasang telinga. Ya, yang baik. Kenapa, sis? Terima kasih. Sudah selesai. Ya, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati, ya. Tuhan memberkati. Selamat bekerja, silakan. Selamat bekerja, Ibu Siti. Waduh, nah kelebihannya dia ini nih, kelebihan Ibu Siti. Waktu pertama kali Ibu Siti dijemput dari pasar itu, waktu dia masih alami depresinya, ya. Pertama kenalan sama Ibu kan, Ibu samperin tangan kan, salamin dia kan, dia langsung begini. Coba, artinya dulu dia ini di tengah keluarga, dia ini pasti tunduk sama suaminya, dengar-dengaran sama suaminya. Ini pasti nih Ibu Siti menjadi istri yang apa? Setia. Istri yang setia terhadap suami. Mesti setiap suaminya pergi berangkat kerja itu pasti dia akan saling begini nih. Kelihatan kan? Waktu dia depresi aja di jalan di pasar aja, Ibu salamin dia langsung begini. Jadi kita bisa melihat dia punya karakter. Makasih ya Ibu Siti. Terima kasih. Oke, Tuhan memberkatimu. Selamat beraktivitas.